Slide 1. Akhirnya, setelah sekian lama kita berada di ujung materi tentang pajak penghasilan. PPh pasal 25 ini dijelaskan sejalan dengan PPh pasal 29 karena saling terkait. Saya yakin kalian pasti bisa. Slide 2. Untuk meringankan beban pajak terutang pada akhir tahun, apabila Anda bukan termasuk wajib pajak yang menggunakan tarif PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2018, maupun bukan termasuk orang pribadi pengusaha tertentu, Anda diwajibkan melakukan pengangsuran PPh pasal 25 setiap bulan. Besarnya angsuran PPh pasal 25 secara umum. Penghasilan neto dikalikan dengan tarif pajak, kemudian dibagi 12, atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Penghasilan neto adalah 1. Dalam hal wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan dan dari pembukuannya dapat dihitung besarnya penghasilan neto setiap bulan. Penghasilan neto fiskal dihitung berdasarkan pembukuannya. 2. Dalam hal wajib pajak orang pribadi hanya menyelenggarakan pencatatan dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto atau menyelenggarakan pembukuan, tetapi dari pembukuannya tidak dapat dihitung besarnya penghasilan neto setiap bulan. Penghasilan neto fiskal dihitung berdasarkan norma perhitungan penghasilan neto atas peredaran atau penerimaan bruto. 3. Dalam hal wajib pajak badan, penghasilan neto fiskal dihitung dari hasil perhitungan, penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Slide 3. Contoh perhitungan. Bagian yang pertama, penghasilan neto kurangkan PTKP. Dapatlah PKP. Kali tarif dapat PPh terutang. Untuk angsuran PPh 25 bagi 12. Selesai. Gitu aja. Untuk bagian kedua, umumnya ada laba komersil dulu, lalu lakukan koreksi fiskal, baru dapat laba fiskal. Hitung PPh terutang dengan cara kalikan tarif dengan laba fiskal. Hasilnya bagi 12 untuk dapat angsuran PPh pasal 25. Cukup simpel. Slide 4. PPh pasal 29 adalah pajak penghasilan kurang bayar yang tercantum pada surat pemberitahuan atau SPT tahunan, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi kredit PPh. PPh 29 ini merupakan sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak dikurangi dengan kredit PPh. Jenis PPh pasal 21, 22, 23, 24, dan 25. Singkatnya, PPh pasal 29 merupakan PPh kurang bayar yang diketahui pada saat melakukan serangkaian proses pelaporan SPT tahunan PPh. Untuk batas waktu, secara ringkas adalah 3 bulan untuk orang pribadi dan 4 bulan untuk badan, tergantung kapan berakhirnya tahun pajak. Slide 5. Kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan berupa 1. Pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. 2. Pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 22. 3. Pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah, dan penghargaan, dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23. 4. Pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. 5. Pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 25. 6. Pemotongan pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 5. Slide 6.
Tarif pajaknya terlampir. Untuk lebih mudah dipahami, mari kita masuk ke perhitungan sederhana. Slide 7. Untuk bagian pertama, omset sudah ada. PPh yang sudah diangsur 75% dari omset, dan rupanya PPh terutang lebih besar dari angsuran, sehingga ada kurang bayar yang disebut PPh pasal 29. Untuk bagian kedua, total angsuran PPh 25 sudah ada. PPh terutang sudah ada. Tinggal kurangi untuk PPh pasal 29. Slide 8. Ini contoh jika ada kredit pajak lainnya. Total kredit pajak jumlahkan seperti biasa, nanti tinggal kurangi. Slide 9. Hehehe. Setelah belajar beragam jenis pajak penghasilan, tentunya pemahaman kita akan bertambah. Pelajari saja konsep-konsep dasar dari pajak ini sebagai bahan untuk ujian. Good luck!